sertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopang
你的道路难以测度，是我所不能明白的。然而我相信这一件事，神必有美好的计划。你的慈爱无法测透，是何等奇妙和伟大。哦，在我的生命之中重视，感觉到你与我同在，从来不曾离弃过我。虽然在暴风雨中，你的带领充满着和平、喜乐与安宁，渴望时刻与主同在，感受到甜美滋润。神啊，与你同在真美好。你的慈爱无法测透，是何等奇妙和伟大。哦，在我的生命之中重视，感觉到你与我同在，从来不曾离弃过我。虽然在暴风雨中，你的带领充满着和平、喜乐与安宁，渴望时刻与主同在，感受到甜美滋润。神啊，与你同在真美好，从来不曾离弃过我。虽然在暴风雨中，你的带领充满着和平、喜乐与安宁，渴望时刻与主同在，感受到甜美滋润。神啊，与你同在真美好。Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus?
Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kembali Tuhan mengundang kita untuk hadir di rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama memuji Dia dan juga boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah pagi hari ini, saya mau mengajak jemaat sekalian yang berada di rumah masing-masing, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Ibadah kita pagi hari ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita sekalian. Saya mau mengajak jemaat sekalian untuk kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang setia, Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kembali Tuhan mengundang kami hadir untuk kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, kami bahkan boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan. Tuhan, sebelum kami masuk lebih jauh di dalam ibadah kami pagi hari ini, kami sadar sepanjang 1 minggu yang telah berlalu ini, kami banyak melakukan dosa, kesalahan, pelanggaran di hadapan Tuhan. Baik itu yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Lewat kata-kata kami, perilaku kami, bahkan apa yang masih ada di dalam hati dan pikiran kami yang orang lain gak tahu, tetapi Tuhan tahu. Karena itu pagi ini dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, boleh mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk kami boleh masuk lebih jauh di dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri juga menyiapkan hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan diri kami, untuk kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, kami boleh bersungguh-sungguh di dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan juga berkati setiap peralatan yang kami pakai untuk kami boleh beribadah pagi hari ini. Ini doa kami, terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 96 ayatnya yang ke-6. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Memang benar tiada Allah Tuhan seperti Tuhan Yesus.
besar perkasa kemuliaan-Nya, besar kasih anugerah-Nya kepada kita. Untuk itu saat ini, mari sujudlah dan menyembahlah hanya kepada Dia, Tuhan dan Raja kita. Dia yang layak disembah, karena Dia adalah nama yang terindah dalam hidup kita. Perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Memang sungguh Kau yang termanis di dalam Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Memang benar Tuhan, Engkaulah Yesus dan Rajaku, yang saat ini dan selamanya akan kami sembah dan akan kami muliakan. Untuk itu Tuhan Yesus,
tolonglah setiap diri kami untuk bisa memuliakan nama-Mu di dalam sepanjang hidup kami. Tuntunlah kami Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Kitab ajaib firman-Nya, kebenaran yang bakal, yang menciptakanku, tuntun jalan hidupku. Tegurku gar tak jatuh, tuntunku dan jagaku, dan menghadap tatanya. Nyatalah kasih besar-Nya. Saat susah yang hidup, pimpin jalan hidupku, ajarkan ku bersandar, menangkan kuasa maut. Keselamatan yang berikan, agar ku tak binasa. Kitab ajaib firman-Nya, kebenaran yang bakal. Tuhan, sebelum kami mendengarkan sapaan firman Tuhan pagi hari ini, sebelum kami mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk boleh kami renungkan, kami mohon biarlah Allah Roh Kudus yang boleh menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami boleh terfokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Tuhan juga tolong kami boleh mengerti maksud firman Tuhan ini, dan Tuhan juga tolong kami, Roh Kudus mampukan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Pakai kedua hamba-Mu, baik hamba-Mu maupun Ibu Sieni, untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ini doa kami, terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pagi ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu kemerdekaan kesehatan. 弟兄姐妹们，今天早上我们讲要思想的题目是健康的自由。 Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. 我们阅读罗马书12章第1节。 Roma 12 ayatnya yang pertama. Jika sudah menemukan, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Karena itu saudara-saudara,
demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 罗马书12章1节，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。 Bapak Ibu Saudara, mengawali perenungan firman Tuhan pagi ini, saya mau mengajak jemaat sekalian untuk kita melihat satu tayangan video. 弟兄姐妹们，在今天正道之前呢，我想邀请大家看一段视频。 Video ini mengisahkan kehidupan seorang YouTuber bernama Edocel. 这段视频呢是有关于一个叫做 Edocel 的， Mari bersama kita saksikan. 让我们一起来观看。 Ini baru. Baru hari ini. Terima kasih banyak. Selamat. Terima kasih banyak. Ibu. Yang nasi katanya. Apa nasi? Nasi. Oke. Ini dia food trucknya. Motivasi saya, bukan saya, kita untuk bikin warteg gratis ini nomor satu adalah karena dulu saya waktu saya masih Miss Queen, waktu saya masih SMA itu karena dulu saya susah nggak punya duit, jadi setiap malam saya numpang makan sama mamanya teman saya. Tiap malam dikasih makan gratis sama mamanya teman saya selama 2 tahun lebih gitu. Dan itulah yang mendorong saya akhirnya bikin warteg gratis ini dengan target market saya. Sebenarnya target yang kita berikan warteg gratis ini sebenarnya adalah mahasiswa-mahasiswa perantauan, teman-teman yang lagi struggling bekerja, duit pas-pasan dan bisa makan gitu. Sebenarnya harapan saya adalah supaya orang-orang mahasiswa-mahasiswa yang perantauan yang saya bantu ini suatu hari nanti begitu mereka sukses, mereka punya panggilan yang sama seperti saya, supaya mereka bisa bikin warteg gratis lagi pada saat mereka sudah dewasa atau mapan. Udah punya berkat lebih ya. Iya, istilahnya jadi saya pengen seperti jadi Mami Pepen atau mamanya teman saya yang memberikan makanan sama saya setiap malam dulu waktu SMA. Yang pertama itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari video tadi kita bisa melihat bagaimana ketika Edocel ini mengalami satu kebaikan ya. Satu kebaikan yang bisa membuat dia begitu terharu, dia teringat, bahkan dia ingin membalas kebaikan dari orang yang sudah melakukan kebaikan itu kepada dia. 弟兄姐妹们，我们从以上的视频，我们可以看到说 ，Edocel 他是如何的受感动，他如何想要报答许多对他行好事的人。 Ketika seorang manusia saja yang bisa begitu terharu, begitu ingin membalas kebaikan seseorang, apalagi kita, Bapak Ibu Saudara, bukankah seharusnya kita pun juga ingin melakukan sesuatu yang lebih besar ketika kita sadar bahwa kita telah menerima kebaikan Tuhan? 弟兄姐妹们，如果人类的善意能够让我们受感动、被记住，甚至可以启发我们想要做的某些事情，报答恩情，那么神的恩慈又是如何呢？ Sudah seharusnya juga kita itu ingin melakukan sesuatu yang lebih besar untuk kita bisa membalas kebaikan dan kemurahan Allah yang telah kita terima. 我们本是也应该做更大的事情来报答神的恩慈和怜悯。 Di surat Roma pasal 12 ayatnya yang pertama ini, Rasul Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 保罗在罗马书12章1节里说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。” Nah, dalam terjemahan bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara, frasa demi kemurahan Allah ini
diletakkan sebelum Paulus memberikan nasihat. 这句神的慈悲在希腊文的翻译里被置放在劝勉的话语之前。 Nah, kalau saya bacakan ulang begini bunyinya ya. Karena itu aku menasehati kalian saudara-saudara, supaya demi kemurahan Allah kalian mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 如果我再重复的念，意思就是这样的。因此，我将劝勉弟兄们，为了神的慈悲，你们把身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，这才是真正的崇拜。 Kemurahan Allah itulah Bapak Ibu Saudara yang menjadi dasar untuk kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan bagi Allah. 神的慈悲成为了我们献上我们身体的根本。 Kenapa kok Paulus itu memakai kata tubuh di sini? Kenapa Paulus nggak pakai kata persembahkanlah tubuh, jiwa dan rohmu? 为什么保罗使用了身体这一词呢？为什么保罗不要说把身体、生命和心灵献上呢？ Karena pada waktu itu Bapak Ibu Saudara sedang marak, sedang ngetren dua ajaran filsafat Yunani yang sangat bertolak belakang dengan kebenaran Injil. 因为呢，在当时正在盛行两个与圣经教义互相矛盾的希腊哲学。 Filsafat yang pertama adalah filsafat Stoa. 那么第一个哲学也就是 Stoa 哲学。 Nah, filsafat Stoa ini mengatakan bahwa tubuh kita ini tuh najis, kotor, berdosa, tidak berharga. Stoa 哲学认为说，身体是不清洁的、肮脏的、有罪的、毫无价值。 Sehingga mereka yang menganut filsafat ini, mereka kemudian biasa menyiksa tubuh mereka, entah itu dengan tidur di atas pohon, mereka semedi. Tujuannya menyiksa tubuh mereka agar kelak mereka bisa masuk ke surga. 以致相信这个学说的人呢，就是可以折磨这个世俗的身体，比如说可以冥想，或是睡在树上，所以呢，以便可以进入天堂。 Nah, filsafat yang kedua adalah filsafat Epikuros. 第二个哲学也就是 Epikuros。 Filsafat Epikuros ini mengatakan bahwa ya memang tubuh ini memang dosa, memang berdosa. Epikuros 这个哲学认为呢，是啊，身体原本就是有罪的。 Tapi mumpung masih hidup, ya sudahlah, bersenang-senang aja lah. Gak apa-apa kamu mengumbar hawa nafsumu sepuasnya, toh tubuhmu ya emang udah berdosa, gak apa-apa berarti. 也就是说，但是趁着还活的时候呢，就是要玩得开心，可以随心所欲地发泄情欲。 Nah, di sini Paulus tuh mau mengatakan bahwa kedua filsafat ini tidak benar, Bapak Ibu. 弟兄姐妹们，保罗说这两个学说是不正确的。 Karena apa? Karena tubuh dan jiwa itu harus dipandang seimbang. 为什么呢？因为身体和灵是必须平衡的状态。 Paulus juga mau memberikan satu pengertian yang baru, bahwa persembahan yang benar itu adalah persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. 保罗也想给予一个新的理解，即是真正的祭物不是死的，乃是活祭。 Kalau Bapak Ibu membaca di Perjanjian Lama, di sana kita bisa membaca bahwa ketika orang Israel itu mempersembahkan korban kepada Allah, itu adalah berupa hewan yang dibunuh, hewan yang mati, untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai korban pengampunan dosa. 如果弟兄姐妹们在旧约圣经里阅读的话呢，我们可以看见说，他们所献上的祭物是被杀死的动物。 Nah, di Perjanjian Baru ini, Paulus itu ingin mengajarkan bahwa mari kita tuh mempersembahkan tubuh kita yang masih hidup ini menjadi satu persembahan yang harum, yang berkenan bagi Allah. 那么在这个新约里呢，保罗想要教导我们的是，我们献上我们的身体作为活祭，以表达我们对神所赐下的慈悲和良善的感恩之情。 Mari kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai wujud rasa syukur kita atas segala kemurahan dan kebaikan Allah
yang sudah Allah kasih buat kita. 我们献上我们的身体作为活祭，以表达我们对神所赐下的慈悲和良善的感恩之情。 Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, tubuh kita inilah yang diminta untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Allah. 所以呢，这是很明显的，我们的身体献给神，作为活祭、圣洁的，并且是神所悦纳的。 Kalau kita benar-benar kita tuh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran dan jiwa kita, maka kita pasti akan mempersembahkan kepada Tuhan itu sesuatu yang terbaik. 如果说我们是全心全意、尽心尽性尽力的爱神，那么我们肯定会把最好的献给神。 Sekali lagi saya ulangi ya, kalau kita sungguh-sungguh kita tuh mencintai Allah itu dengan sepenuh hati, jiwa, pikiran kita, maka kita pasti rindu untuk bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, termasuk tubuh kita. 如果我们全心全意、尽心尽性尽力的爱神，我们肯定会把最好的献给神，也包括了我们的身体。 Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana caranya kita tuh bisa mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Allah. 问题是说，我们如何把身体作为一个活祭、圣洁的，让神悦纳呢？ Yang pertama, mari Bapak Ibu kita belajar untuk mengendalikan diri atau self control. 弟兄姐妹们，首先呢，让我们学习自我控制。 Saudara, kemerdekaan yang kita miliki di dalam Kristus adalah kemerdekaan dari dosa. 弟兄姐妹们，我们在基督里的自由是从罪恶中的自由。 Kematian Kristus di atas kayu salib itu sudah memerdekakan kita dari belenggu dosa. 基督在十字架上的死，使得我们得到了从罪恶中的自由。 Tapi itu bukan berarti kemudian kita itu bebas berbuat semau kita dengan hidup kita atau dengan tubuh kita ini. 但是呢，这并不表示说我们可以为所欲为的使用我们的身体来过生活。 Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan demikian, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. 保罗在哥林多前书10章31节说：“所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神所行。” Apapun yang kamu lakukan, termasuk makan dan minum. 无论你做什么，包括你们吃、你们喝。 Saudara, tanpa disadari ya, banyak orang tuh yang saat ini tuh sedang dikuasai atau dikendalikan oleh keinginan ya, bukan kebutuhan, keinginan tubuhnya, padahal dia tahu hal-hal itu tuh bisa merugikan tubuhnya. 弟兄姐妹们，不知不觉中呢，有很多人呢被身体上的欲望所控制。 但是呢，他们明明知道说这些事情是有害处的。 Ada orang yang kecanduan rokok, 比如 ada 说， orang yang kecanduan narkoba, 他们喜欢抽烟、吸毒， ada juga orang-orang yang gemar mengkonsumsi junk food. 甚至喜欢吃垃圾食品。 Kita tahu bahwa itu semua itu tidak sehat, itu tuh merugikan tubuh kita, tetapi tetap kita konsumsi. 我们知道那是不健康的，对身体有害的，但是我们仍然食用这些东西。 Dan rupanya kebiasaan seperti ini tuh bukan hanya terjadi di masa ini saja Bapak Ibu Saudara, tetapi sudah sejak zaman dulu. 弟兄姐妹们，实际上呢，这个习惯呢，似乎是从以前就已经存在了。 Manusia tahu bahwa makanan itu, hal-hal yang dia konsumsi itu bisa merusak tubuhnya, tetapi tetap mereka konsumsi. 那么人类明知道说他们所吃的东西呢，都是会对身体有害的，但是呢，他们仍旧食用了。 Karena itu Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna.
因此呢，保罗在哥林多前书10章23节说：“凡事都可行，但不都造就人。” Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。 Bapak Ibu, di sini Paulus itu mau mengingatkan jemaat Korintus dan juga kita saat ini bahwa hei, dirimu itu bukan lagi milikmu sendiri. Kamu itu sudah dibeli dan harganya itu lunas dibayar. Tetapi jangan kemudian kamu itu mempergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan kamu bisa hidup di dalam dosa dengan kamu membiarkan keinginan fisik atau tubuhmu itu mengendalikanmu. 那么保罗在这里呢，想要提醒哥林多信徒和今天的我们，他说：“哎，你不再是属于自己了，你已经被买下来了。但是你不可以利用那个自由作为生活在罪恶中的机会，甚至让放纵情欲来控制你。” Saudara, kita mempunyai tanggung jawab untuk kita ini mempersembahkan tubuh kita ini bagi Allah. 弟兄姐妹们，我们有责任使用我们的身体来荣耀神。 Kita mempunyai tanggung jawab untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita ini. 我们有责任使用我们的身体来荣耀神。 Dan Allah layak mendapatkan yang terbaik. 神配得得到最好。 Ketika kita sadar bahwa Allah itu layak mendapatkan yang terbaik dari kita, 当我们明白到说神配得我们身体的时候， maka kita tuh akan dengan senang hati, bukan terpaksa ya, kita itu belajar mengendalikan diri dari segala hawa nafsu duniawi yang bisa merusak tubuh kita. 我们应该高兴的学习控制自己，不要让世俗的情欲破坏我们的身体。 Waduh, berarti kalau saya sakit, Bu Des, berarti apakah tubuh saya ini nggak layak dipersembahkan kepada Tuhan? 那么传道，如果我生病了，我的身体就不再值得献给神了吗？ Bukan demikian, Bapak Ibu Saudara. 不是这样的，弟兄姐妹们。 Sekalipun kita tidak lagi mempunyai tubuh yang sehat, ada banyak kelemahan, sakit penyakit di dalam tubuh kita ini, tetapi apa yang masih kita miliki di dalam tubuh kita yang masih hidup ini, ayo kita persembahkan itu bagi Tuhan. 不是这样的，尽管说我们不再拥有健康的身体，我们有很多的疾病，很多的病痛，我们仍然可以把我们的身体呢，所有存来下来的呢，荣耀神。 Mari kita muliakan Tuhan dengan apa yang masih kita miliki di dalam tubuh kita ini. 我们仍然可以把我们所存有的来荣耀神。 Bapak Ibu Saudara pasti mungkin ya pernah mendengar nama Fanny Crosby. 弟兄姐妹们可能或是确定说听过 Fanny Crosby。 Fanny Crosby adalah penulis lagu-lagu hymn yang lagu-lagunya terkenal sampai hari ini dan sering kita nyanyikan. Fanny Crosby 是诗歌的创作者，他很多诗歌我们在这里今天呢仍然有唱。 Bapak Ibu Saudara, Fanny Crosby ini mengalami kebutaan ketika dia masih kecil, ketika dia masih bayi berusia 6 minggu. 弟兄姐妹们 ，Fanny Crosby 的时候呢，在6周大的时候呢就失明了。 Kebutaannya akibat salah penanganan medis. 他的失明是因为医疗管理不善。 Tapi saudara, bukannya Fanny Crosby ini kemudian menangis, dia berkeluh kesah kepada Allah. Kenapa kok Allah izinkan dokter itu salah ngasih obat sehingga akhirnya aku buta? Fanny Crosby bukan menangis dan berkeluh. 但是 Fanny Crosby 呢，并没有哭泣和抱怨，他却把他的失明献给了神。 Tapi dalam autobiografinya Fanny Crosby menuliskan demikian, saudara. 在他的自传里呢 ，Fanny Crosby 他如此的说。 Aku percaya Tuhan mengizinkan aku menjadi buta karena keteledoran dokter yang merawatku sebagai sarananya menjadikan kebutaanku sebagai berkat.
我相信，因为医生的误诊呢，神允许我失明，并且让我的失明成为了一种祝福。 Saudara, sepanjang hidupnya ada 8.000 lagu yang ditulis oleh Fanny Crosby. 在范尼的一生当中呢，他创作了8000多首诗歌。 Lagu-lagu itu menjadi berkat sepanjang zaman dan bahkan sampai hari ini. 时至今日仍然成为祝福。 Beberapa lagunya sering kita nyanyikan. Blessed Assurance atau Ku berbahagia yakin teguh. Ada juga mampirlah dengar doaku. Lalu ku perlukan juru selamat. Selamat di tangan Yesus. Ada banyak lagu-lagunya yang menjadi berkat. 那么范尼所创作的歌呢，有如有福的确据、求主垂怜、主常接我，这些我们都是经常唱的诗歌。 Saudara, mari kita belajar mengendalikan diri kita dari segala hawa nafsu duniawi yang kita tahu itu bisa merusak tubuh kita. 弟兄姐妹们，让我们学习自我控制，不要让世俗的情欲来控制我们。 Ingatlah bahwa Allah itu layak mendapatkan yang terbaik. 请记住，神是配得到最好的。 Lalu hal kedua yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah adalah dengan mari kita menjaga kesehatan jiwa kita. 那么第二点呢，可以使我们的身体作为活祭，是圣洁的，让神悦纳的，也就是说，我们要照顾我们的心理健康。 Bapak Ibu Saudara, Dr. Jeffrey Levin dan Dr. David Larson pernah melakukan satu penelitian terhadap lebih dari 500 orang selama berbulan-bulan tentang dampak membaca Alkitab dengan kesehatan jasmani. 弟兄姐妹们 ，Jeffrey Levin 博士以及 David Larson 博士呢，花了几个月的时间，对500多个人进行了一个研究，是有关于阅读圣经对身体健康的影响。 Riset yang panjang ini kemudian menghasilkan satu kesimpulan demikian. 这项漫长的研究得出了一个结论： Mereka yang membaca Alkitab secara teratur cenderung mempunyai tekanan darah lebih rendah dan tingkat depresi yang lebih rendah. 经常有规律阅读圣经的人，往往血压比较低，沮丧的程度也是很低的。 Lebih sedikit menderita penyakit jantung, jarang yang kecanduan obat dan alkohol. 患心脏病的可能性比较小，对毒品和酒精上瘾的可能性也是小的。 Jarang yang mengalami perpecahan di dalam perkawinan mereka dan kesehatannya juga jauh lebih baik daripada mereka yang tidak membaca Alkitab. 极少经历到婚姻的分裂，甚至他们的健康情况远比那些没有阅读圣经的人好得多。 Hasil riset ini kemudian mereka publikasikan dalam Washington Times pada tanggal 30 Juli tahun 1996. 这项研究的结果呢，在1996年7月30号的时候呢，被刊登在《华盛顿邮报》。 Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca Alkitab secara teratur, itu berarti kita memberikan makanan yang bergizi bagi jiwa kita. 弟兄姐妹们，当我们有规律的阅读圣经，也表示了我们在精神上给予了有营养的食物。 Kita memberikan makanan yang bergizi bagi jiwa kita sehingga kesehatan jiwa kita pun terjaga. 我们在精神上呢，给予了有营养的食物，以致我们的心灵健康。 Jiwa yang sehat itu akan membuat hati kita tuh bebas dari rasa gelisah, cemas, stres. 健康的心灵让我们的心免于焦虑、担忧和受压力。 Penulis Amsal mengatakan hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. 弟兄姐妹们，箴言的作者说：“喜悦的心乃是良药，忧伤的灵使骨干枯。” Itu artinya apa? Ada keterkaitan antara kesehatan jiwa kita dengan kesehatan tubuh kita.
意思是说，健康的心灵和健康的身体之间存有联系。 Walaupun kelihatannya pikiran-pikiran itu hanya ada di dalam benak kita, bukan sesuatu yang terlihat, tetapi nyatanya pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang mengganggu, itu tuh bisa mempengaruhi fungsi-fungsi tubuh yang lainnya. 虽然说思想呢看起来只是存在于脑海里，但是实际上呢，令人不安的思想会影响身体的其他机能。 Contoh yang paling umum adalah stres. 最常见的例子也就是精神压力。 Menurut American Psychological Association atau Asosiasi Psikologi Amerika, Bapak Ibu Saudara, seseorang yang mengalami stres seringkali mengalami sakit perut. 根据美国心理学会呢，有精神压力的人都会经常感到肚子痛。 Nah, jadi Bapak Ibu kalau sakit perut gitu ya, jangan buru-buru terus minum diapet atau diatap gitu ya untuk menghilangkan sakit perut. Coba Bapak Ibu pelan-pelan pikirkan, renungkan apakah saat itu Bapak Ibu Saudara sedang mengalami satu stres berat. 所以呢，弟兄姐妹们，当你说肚子不舒服的时候呢，不要吃那些药品。那么你应该思想一下说，你肚子痛是否当时呢正在经历到精神压力？ Bahkan stres kronis ya yang tidak diobati itu mampu melemahkan tubuh kita dari waktu ke waktu. 甚至呢，久治不愈的慢性精神压力，随着时间的推移，会慢慢的削弱我们的身体。 Riset yang sama juga mengatakan seseorang yang mengalami depresi itu mengalami peningkatan risiko terkena penyakit jantung koroner. 而研究的指示上也说，有抑郁的人呢，会增加患上心脏病的风险。 Sedangkan orang yang hidupnya penuh dengan kecemasan itu beresiko mengalami gangguan fisik yang berkaitan dengan tekanan darah. Umumnya adalah tekanan darah tinggi. 那么一般呢，经常焦虑不安的人呢，在生活上感到焦虑不安呢，他的身体也会受到与血压相关的疾病，一般就是高血压。 Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya bingung nih tiba-tiba kok tekanan darahnya tinggi ya. Biasanya tekanan darah saya normal. Saya tidak makan kambing, saya tidak makan durian ya, atau makanan apapun yang bisa memicu tekanan darah kita naik. Kenapa ya kok tekanan darah saya bisa tinggi? Nah, coba Bapak Ibu kembali ingat pelan-pelan. Jangan-jangan saat itu Bapak Ibu Saudara sedang diliputi kecemasan sehingga itu akhirnya berpengaruh ke tekanan darah Bapak Ibu Saudara. 所以弟兄姐妹们呢，当您突然间说血压增高了，但是实际上你没有吃羊肉，你没有吃榴莲，但是呢，觉得说为什么我的血压会很高呢？那么可能我们自己审查一下，我们是否在精神上有压力，而造成我们的血压高。 Hasil riset ini juga mengatakan bahwa hal yang sebaliknya itu terjadi dengan orang-orang yang memiliki optimisme di dalam hidup yang jiwanya sehat. Mereka yang memiliki optimisme, memiliki jiwa yang sehat itu mempunyai kesehatan jantung yang jauh lebih sehat dan bahkan dapat menurunkan laju perkembangan penyakit. 那么这项研究也说，相反的呢，乐观的人拥有健康的心脏，甚至可以降低受到疾病的风险。 Saudara, riset-riset ini mau membuktikan kebenaran dari semboyan mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. 弟兄姐妹们，这些研究证明了 mens sana in corpore sano 的口号，意思呢，也就是说，健康的身体里有着强壮的心灵。 Bahwa kesehatan jiwa itu sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. 健康的心灵对我们的身体健康有极大的影响。 Kalau jiwa kita sakit, maka tubuh kita ini juga rentan untuk sakit. 如果我们的心灵病了，那么我们的身体也很容易生病。 Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menjaga kesehatan jiwa kita dengan kita memberikan makanan yang bergizi secara teratur bagi jiwa kita. 因此，弟兄姐妹们，
让我们每天呢提供我们的心灵一些营养食品，来保持心灵的健康。 Mari kita memberikan makanan yang bergizi bagi jiwa kita lewat membaca Alkitab, kita mendalami isi firman Tuhan, kita mengikuti ibadah persekutuan, kita berdoa setiap hari. 让我们每天通过阅读圣经、团契和祷告，提供营养食品来保持心灵的健康。 Sekali lagi saudara, Allah itu layak mendapatkan persembahan yang terbaik dari kita. 弟兄姐妹们，再一次的，神是配得最好的奉献。 Saudara, ketika kita menerima Injil, kita dimerdekakan dari dosa yang membelenggu dan memenjarakan hidup kita. 弟兄姐妹们，当我们接受真理的时候呢，我们从罪恶的捆绑和禁锢得到了自由。 Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, mari kita itu wujudkan rasa syukur kita kepada Allah dengan kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan bagi Allah. 作为一个已经从罪恶中得到自由的人，让我们来感恩，将身体献上作为活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。 Mari kita belajar mengendalikan diri kita dari segala hal yang kita tahu itu bisa merusak tubuh kita. Dan mari kita terus menjaga kesehatan jiwa kita. 让我们学习控制我们自己，远离一切可能伤害我们身体的事情。 Lewat kita membaca Alkitab, kita berdoa, kita beribadah, kita mengikuti persekutuan, agar melaluinya Allah itu mendapati persembahan yang terbaik dari kita. 并且借着阅读圣经、团契以及每天祷告，继续照顾我们的心灵健康，好让神从我们身上得到最好的奉献。 Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapapun hebatnya kita itu menjaga tubuh kita ini, ada batasnya. 主内的弟兄姐妹们，我们是有限度照顾我们这个身体的。 Selama di dunia ini, tubuh kita yang fana ini akan semakin renta dan sangat mungkin untuk mengalami yang namanya sakit. 那么这个身体呢，存活在这个世俗的世界上呢，会越来越老的，容易受到疾病。 Terkadang sakit itu datang sebagai bentuk cobaan atau ujian iman yang Tuhan izinkan untuk kita alami. 而这些疾病的出现，实际上是来自于神，因为神会考验我们信心的。 Tapi terkadang juga sakit itu datang sebagai bentuk pendisiplinan dari Tuhan karena ketidaktaatan kita. 但是这些疾病的出现呢，也就是由于不服从神的教导。 Tapi percayalah satu hal Bapak Ibu Saudara,但是 ada saat di mana kita tidak akan lagi mengalaminya. Kita tidak akan lagi merasakan sakit, kita tidak akan merasakan kesakitan seperti yang kita alami di dunia fana ini. 但是弟兄姐妹们，请相信一件事：有朝一日，我们不再经历到，不再感受到这个世界上的痛苦。 Ada satu saat, ada satu masa di mana kita tidak akan mengalami lagi yang namanya kesakitan, yaitu saat di mana kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. 我们有不再感受到这个世界上的痛苦，也就是说，我们在永恒里与神面对面的那一刻。 Karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia dan kerjakan keselamatan kita sampai Tuhan memanggil kita pulang sebagai saleh-salehnya. 也因此，我们要重视并且完成我们的救恩工作，直到神呼召我们回家，成为他的圣徒。 Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian. Amin. 愿圣灵帮助我们。阿门。 Tuhan, kami bersyukur kalau firman Tuhan pagi ini kembali boleh mengingatkan kami bahwa tubuh kami ini sudah seharusnya lah untuk kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Tuhan. Ampuni kami kalau sampai hari ini Tuhan mendapati kami
menjadi anak-anak Tuhan yang kurang bertanggung jawab dengan tubuh kami. Seringkali kami mengisi tubuh kami ini, kami memberi makan tubuh kami ini dengan hal-hal, dengan makanan-makanan yang kami tahu itu tidak baik buat tubuh kami, tetapi tetap kami konsumsi. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami lebih menuruti hawa nafsu kedagingan kami, hawa nafsu duniawi kami, ketimbang kami mengikuti apa yang firman Tuhan ajarkan, yaitu untuk kami boleh mempersembahkan tubuh kami ini sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Ampuni kami juga kalau seringkali kami mengabaikan kesehatan jiwa kami. Ketika kami malas bersaat teduh, kami malas mengikuti ibadah, kami malas mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada. Bahkan kami jarang sekali berdoa, berbicara dengan Tuhan. Tanpa kami sadari, itu semua yang membuat jiwa kami tidak sehat. Itu semua yang membuat kami menjadi orang-orang yang mudah stres, orang-orang yang hidupnya dipenuhi kecemasan. Dan dari situ kemudian timbul penyakit-penyakit. Ketika kami sakit, kami kemudian protes sama Tuhan. Padahal seringkali Tuhan, itu karena keteledoran kami yang tidak menjaga baik kesehatan tubuh maupun jiwa kami. Karena itu pagi ini Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, boleh mengampuni kami kalau seringkali kami belum bertanggung jawab dengan tubuh kami. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengendalikan diri dari segala hawa nafsu duniawi yang kami tahu itu bisa merusak tubuh kami. Roh Kudus juga yang mampukan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia berdoa, membaca firman Tuhan. Kami setia mengikuti ibadah-ibadah persekutuan-persekutuan yang ada. Supaya melaluinya kami boleh memberikan makanannya bergizi bagi jiwa kami. Dan ketika jiwa kami sehat, tubuh kami pun juga sehat. Tuhan Yesus, pagi ini hamba-Mu juga mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan Gereja Beritakan Injil. Hamba-Mu bersyukur dan turut bersuka cita bersama dengan jemaat Tuhan yang sepanjang 1 minggu ini berulang tahun. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Paul Cahyadi, untuk Saudara Alfred Budiman, untuk Saudara Winardi, Saudari Agustina, Bapak Andreas Tunggawijaya, Saudara Justin Nathaniel, Saudara Handrian Leonardo, dan juga Diakan Intrisari Dewi yang hari ini berulang tahun. Tuhan, biarlah dengan bertambahnya usia mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mencintai Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya terus berpaut kepada Tuhan. Dan dengan kesempatan hidup yang masih Tuhan percayakan sampai hari ini, mereka boleh memuliakan Tuhan dengan segala keberadaan diri mereka. Tuhan tolong saudara-saudari kami yang berulang tahun ini, biarlah sukacita, berkat, damai sejahtera Tuhan itu boleh terus mereka rasakan. Pagi ini juga hamba-Mu mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang berjuang melawan sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Mardias, Koko dari Ibu Melia, Ibu Mece, yang saat ini terbaring lemah di Bangka. Tuhan tahu kesakitan yang dia alami di dalam tubuhnya. Kami mohon belas kasihan Tuhan, tangan Tuhan yang boleh menjamah bagian-bagian tubuhnya yang sakit, dan Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Tuhan tolong istri dan anak-anak yang merawat, berikan mereka juga kekuatan, sukacita, penghiburan, kesabaran, ketelatenan untuk boleh merawat suami, merawat papa mereka yang terkasih. Hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang masih bergumul dengan sakit di dalam tubuh mereka, untuk Bapak Lim Ming Tong, untuk Pak Aliang, untuk Ibu Li Kikim, juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan, biarlah di tengah mereka merasakan sakit ini, di tengah proses pengobatan yang terus mereka jalani,
Biarlah sukacita penghiburan dari Tuhan itu boleh memenuhi hati mereka. Dan biarlah mereka boleh terus menguatkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Iman mereka tidak goyah, tetapi boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi keluarga besar almarhumah Ibu Ingme yang telah Tuhan panggil pulang. Biar Tuhan yang terus memberikan sukacita penghiburan bagi mereka yang sedang berduka hari ini. Tuhan, hari ini hamba-Mu juga mau bersyukur sekali lagi untuk kemerdekaan bangsa Indonesia yang boleh kami rayakan beberapa hari yang lalu. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh mengisi kemerdekaan ini dengan segala talenta keberadaan diri kami di tengah-tengah bangsa ini. Bukan satu kebetulan kalau Tuhan tempatkan kami di tengah-tengah bangsa Indonesia yang majemuk ini. Biarlah setiap kami boleh mengerjakan bagian kami masing-masing, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, suami, kepala keluarga, seorang ayah, seorang ibu, seorang pedagang, pemilik usaha, karyawan, mahasiswa, siswa. Biarlah setiap kami boleh bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bisa memajukan bangsa kami dan terlebih boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, boleh semakin banyak orang di tengah-tengah bangsa ini yang boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Biarlah kami boleh terus setia berdoa bagi bangsa ini, dan kami juga boleh setia menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mewartakan Injil Kristus itu kepada orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Tuhan, kepada mama kami, kepada papa kami, saudara-saudara kami, kerabat kami. Biarlah kami juga boleh berbagi sukacita sorga itu dengan setiap mereka. Tuhan yang tolong pulihkan juga bangsa kami ini. Di tengah masa pandemi ini ada begitu banyak gejolak ekonomi, politik, sosial di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah lawatan Tuhan boleh nyata atas bangsa ini. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan seru doa kami. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk bisa menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan bangkit berdiri, dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan di segala tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita mewartakan kabar baik firman Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh kerinduan, agar banyak orang yang percaya pada Tuhan di luar sana. Karena itulah panggilan Tuhan kepada kita untuk melayani umat-Nya. Difirmankan Tuhan, bekerja
Allah-Nya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian doksologi dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Leon. Saudara, firman Tuhan telah diperdengarkan kepada kita semua. Biarlah saat ini kita pergi untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia. Karena itu, pergilah dan jadilah berkat, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.